Shalom, yang terhormat Bapak Ibu tim penilai uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Ipan Asido Tampunan, mahasiswa PPG Guru Tertentu Batch 3 tahun 2025 dari LPTK Institut Agama Kristen Negeri Tarutung dengan NIM 25010 61054, dan saat ini saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Negeri 1 Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara di kelas 10 dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti. Saat ini materi yang saya bawakan dengan judul Hidup dalam Masyarakat Majemuk, dan model pembelajaran yang saya gunakan saat ini model Problem Based Learning PBL. Terima kasih, Tuhan berkati. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat, Pak. Sehat. Ya, jadi kita nanti akan belajar. Ya, sebelum kita belajar, Bapak mau sampaikan kepada kalian sesuai dengan kesepakatan kelas kita, semuanya harus dalam keadaan rapi. Ya, Bapak minta semuanya bagi berdiri. Oke. Ya, semua dapat dapat. Itu kalau masuk ke bajunya, ya. Ya. Oke, semuanya dapat rapi. Kita dapat semuanya. Oke, silakan dulu kembali. Kepada anak-anak semuanya, kita akan mulai pembelajaran. Ya, Bapak minta kepada yang telah dijadwalkan untuk memulai kegiatan pembelajaran ibadah, silakan maju ke depan. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita bernyanyi hari ini 1, 2, 3 ya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang
kita masuk dalam proses kegiatan pembelajaran, Bapak mau ngasih terlebih dahulu. Ketua kelas, ada berapa orang yang hari ini tidak hadir? Hadir semuanya. Tapi semua dalam keadaan sehat. Kita aplaus bagi kalian. Semuanya dalam keadaan sehat. Baiklah, anak-anak, kita masuk pada materi kita hari ini. Tentang hidup dalam masyarakat majemuk. Minggu lalu kita sudah membahas pelajaran tentang diskriminasi. Diskriminasi itu adalah sesuatu hal yang tidak baik, karena diskriminasi itu membuat orang lain merasa tidak dihargai. Kira-kira siapa yang masih ingat apa yang dimaksud dengan diskriminasi? Ya, apa ya, Nak? Sikap membedakan orang lain karena suku, warna kulit, dan berat. Oke, berikan aplaus bagi teman. Jadi diskriminasi itu merupakan sikap yang membedakan oleh karena suku, oleh karena agama, oleh karena warna kulit. Dan hari ini kita masuk dalam materi ya hidup dalam masyarakat majemuk. Kira-kira ada nggak yang tahu apa yang dimaksud dengan moderasi beragama? Ya, Moderasi beragama adalah cara pandang atau perilaku dalam beragama yang menunjukkan kehidupan yang rukun antar sesama beragama. oke. Ada yang bisa menambahkan? Ya, Pak. Ya, Moderasi adalah harmonisasi beragama. harmonisasi beragama. Oke, berikan aplaus bagi kedua. Jadi sikap moderasi adalah sikap harmonisasi bagi seluruh umat beragama tanpa membeda-bedakan agamanya. Mau dia agama Islam, mau dia agama Kristen, mau dia agama Katolik, mau dia Hindu, mau dia Buddha atau mau Konghucu, semuanya kita satu dalam bingkai kesatuan Indonesia. Kemudian di tengah-tengah keberagaman itu pasti kalian ada sesuatu perasaan. Di tengah-tengah keragaman, di tengah-tengah lingkunganmu, di tengah-tengah masyarakatmu, di tengah-tengah sekolah ini, kira-kira apa yang kamu rasakan dengan lingkungan yang beragam ini? Ada yang bisa menjawab? Ya? Memperkaya kebudayaan nasional, meningkatkan toleransi dan mempertahankan Persatuan. Oke, ada yang bisa menambahkan? Ya? adalah toleransi tidak memandang agama atau ras. Oke, berikan aplaus bagi teman. Oke, jadi kalian sudah lihat ya video yang tadi kita tayangkan dan juga kalian sudah ikut bernyanyi bersama tentang betapa indahnya. Kira-kira dari lagu yang kita tadi nyanyi bersama, kira-kira pemahaman apa yang bisa kamu dapat, pemahaman apa yang bisa kamu temukan dari lagu tersebut? Ada yang bisa menjawab? Saya Pak, Ya, silakan. di mana ada persatuan, di situ ada berkat Tuhan. Di mana ada persatuan, di situ ada berkatnya Tuhan. Oke, ada lagi yang bisa menambahkan? Ya. Damai di situ ada Kristus. Di mana ada damai, di situ ada kasih Tuhan. Ya. Jadi di mana ada satu kesatuan tanpa membeda-bedakan suku, tanpa membeda-bedakan agama, tanpa membeda-bedakan warna kulit, maka ada berkat Tuhan. Di mana ada kesatuan, maka di situ akan tumbuh kasih, saling menyayangi, saling mengasihi,
saling menghormati, maka tumbuhlah sikap toleransi di antara kita umat beragama. Paham ya? Tepuk tangan es krim. Tepuk tangan Tarzan. Sudah rileks kan? Sudah rileks? Sudah bisa kita semangat kembali belajar? Oke, dalam masyarakat majemuk, ya, ada beberapa hal yang perlu kita pahami, yaitu membangun sebuah kehidupan umat beragama. Salah satunya kehidupan gereja. Gereja adalah persekutuan orang percaya, persekutuan orang beriman yang dipanggil untuk hidup bersama dan bersaksi. Jadi tugas kita untuk bersaksi. Dimanapun tugas kita dituntut untuk bersaksi. Melalui apa kita bersaksi? Melalui perbuatan, sikap hidup, toleransi, kerjasama tanpa membicarakan orang lain. Itulah sikap hidup yang bersaksi sebagai orang Kristen. Kemudian kehidupan kita sebagai gereja harus hadir sebagai apa? Sebagai jembatan. Tahu jembatan kan? Ya, jembatan itu menghubung satu daerah satu dengan satu daerah satu. Jadi dihubungkan dengan jembatan itu. Jadi tugas kita sebagai gereja adalah menghubung, menjadi teladan bagi orang lain. Oke, kita akan lihat sebuah tayangan video, ya, untuk bagaimana kita bersikap menjadi saksi bagi orang lain. Amati, nanti Bapak tanya ya. Orang Samaria yang murah hati. Suatu ketika, Yesus bercerita tentang seorang pria yang sedang dalam perjalanan dari Yerusalem ke Yeriko. Dalam perjalanannya, pria tersebut diserang perampok yang mengambil semua miliknya dan memukulnya hingga hampir mati. Pria itu tergeletak di pinggir jalan, kesakitan dan tak berdaya. Lalu lewatlah seorang imam yang hanya melihat dan melewati pria itu. Tak lama kemudian, datang pula seorang Lewi yang melihat pria tersebut kesakitan di pinggir jalan, tetapi ia pun tidak menolong. Akhirnya datanglah seorang Samaria dengan menunggangi keledai. Saat melihat orang yang terluka, ia merasa iba. Orang Samaria itu membersihkan luka-luka pria itu dan membalutnya dengan kain. Ia juga menaikkan pria itu ke atas keledainya dan membawanya ke penginapan untuk dirawat. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan dan berkata, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Melalui perumpamaan ini, Yesus mengajarkan kita untuk berbuat baik dan menebarkan cinta kasih kepada sesama tanpa membeda-bedakan. Oke, ya, kita sudah tahu dari video tadi. Sudah dapat dipahami? Video tadi? Sudah mengerti maksud dari video tadi? Oke.
dari video yang tadi kita tonton, kira-kira apa maksud dan tujuan dari video tersebut? Apa kira-kira yang diminta dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen melalui tayangan video tadi? Saya, Pak. Ya, silakan. Bahwa kita harus membantu orang lain dalam keadaan kesusahan tanpa melihat suku, budaya, agama, maupun jenis kelamin. Oke, ada yang mau menambahkan? Iya, silakan. Kita sebagai orang percaya di kehidupan untuk menolong tanpa saling melihat satu perbedaan. Oke, berikan aplaus bagi teman. Kita akan kembali ya. Ya, Bapak mau bagi kalian dalam berapa kelompok ya? Bapak bagi kalian dalam 1, 2, 3, 4. Ya, 5 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Sudah? Jadi Bapak bagi kalian menjadi 5 kelompok. Bapak kasih nanti tugas ya. Lembar kerja, jadi kalian kerjakan. Habis itu nanti kita presentasikan bersama dengan Pak ini. Paham ya? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Bapak bagi dulu lembar kerjanya. Ya. Silakan kerjakan. Oke, silakan lihat tugasnya dan kerjakan bersama-sama secara kelompok. Ayo, yang satu kelompok silakan bergabung kepada temannya yang satu kelompok. Tidak, silakan kerjakan lembar kerjanya. Tuangkan pikiranmu dalam lembar kerja tersebut. Baiklah, kita akan memulai hasil kelompoknya tadi. Kita mulai akan presentasikannya. Kita dari kelompok Miriam untuk presentasikan hasil kerja kelompok. Silakan. Kami dari kelompok Miriam ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Mengapa penting bagi gereja untuk memahami dan menghargai keberagaman dalam masyarakat Majemuk, supaya membangun perdamaian dan kerukunan, menciptakan masyarakat yang berkeadilan, serta menjadikan gereja sebagai berkat dan kemakmuran. Oke, berikan aplaus bagi teman. Ada kira-kira yang mau dipertanyakan kepada kelompok Miriam? Iya, silakan kelompok Musa. Saya ingin bertanya bagaimana cara membangun kehidupan umat yang beragama dan Anda akan menjawab pertanyaan dari kelompok Musa dengan cara memiliki sikap toleransi antara umat beragama. Dengan sikap toleransi atas perbedaan umat beragama. Jelas ya? Oke, berikan aplaus kepada kelompok ini. Ya, silakan Ibu. Oke, jadi semuanya sudah paham kan tentang bagaimana membangun masyarakat Majemuk. Oke, sebelum kita nanti akhiri pembelajaran kita, Bapak minta kita semua bagi berdiri, kita ikuti.
Ya, Bapak ajarkan cara stretching ya. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Oke, bisa ya? Oke. Bapak tepuk tangan, kalian memperagakan. 3, 2, 1 ya. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Oke. Semangat ya. Jadi tugas kita sebagai orang saya adalah membangun sikap hidup yang bertoleransi antar beragam. Oke, nanti Bapak bagi kalian tugas nanti sama seperti kelompok tadi ya. Jadi tugas ini dikerjakan nanti di rumah ya, kelompok di rumah kerjakan tugas. Bapak bagi dulu tugas. Ya, nanti kerjakan per kelompok itu di rumah. Ya. 2 minggu lagi Bapak minta ya hasil tugas ini. Ya. Jadi tugas itu adalah tugas kelompok yang seperti kelompoknya tadi. 2 minggu lagi Bapak minta semua hasil tugasnya itu dikumpulkan. Paham ya? Oke. Kemudian untuk buku kebaktian, silakan buku kebaktiannya. Oke. Ya. Buku kebaktiannya biar saya tandatangani. Oke. Jadi ya, ini hasil kebaktian kalian untuk hari ini ya. Jadi itulah pembelajaran kita hari ini supaya kita terapkan, kita lakukan, kita laksanakan dalam kehidupan kita, ya, di dalam keseharian kita, bahkan di dalam segala kegiatan kita. Hiduplah menjadi masyarakat yang mampu membangun hidup bersama masyarakat. Oke, berikan aplaus bagi kita semua. Sekarang kita akan tutup pembelajaran kita hari ini. Bapak minta yang ada jadwalnya untuk menutup kita dalam pembelajaran, silakan maju ke depan. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Yang itu dan Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih pada hari ini Tuhan, kami telah belajar sedikit dan Bapak Ibu diberikan Tuhan. Tuhan, dimana juga Tuhan Tuhan, dan yang mencintai kami dan melindungi kita. Dan anak Tuhan, Engkau sampai selama-lamanya. Adalah kita berdoa mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke neraka, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Karena Tuhan yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke. Silakan, kita sudah bisa kembali ke kelasnya masing-masing. Ya, silakan.